Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kemarin ibu sudah menjelaskan tentang karya ilmiah itu dalam bentuk populer. Kemarin kan kalau karya ilmiah dalam bentuk populer itu kan contohnya seperti esai. Sudah ibu jelaskan juga bagaimana strukturnya dan juga contohnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang karya ilmiah itu dalam bentuk semi formal dan juga dalam bentuk formal. Kalau karya ilmiah dalam bentuk semi formal itu contohnya seperti makalah. Jadi struktur karya ilmiah dalam bentuk semi formal itu ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan dan daftar pustaka. Sedangkan karya ilmiah dalam bentuk formal itu berbeda dengan karya ilmiah dalam bentuk semi formal. Kalau karya ilmiah dalam bentuk formal dia itu lebih lengkap lagi strukturnya, yaitu ada judulnya, kemudian ada tim pembimbingnya, ada kata pengantarnya, ada abstraknya, kemudian ada daftar isinya, kemudian ada bab 1 itu pendahuluan, kemudian bab 2 itu telaah kepustakaannya, kemudian bab 3 itu ada metode penelitiannya, bab 4-nya itu ada pembahasan hasil penelitian, kemudian bab 5 kesimpulan dan rekomendasi, kemudian ada daftar pustaka, ada lampiran seperti misalnya contoh-contohnya, kemudian juga ada riwayat hidup. Jadi dia berbeda dengan karya ilmiah dalam bentuk semi formal. Kalau dalam bentuk formal ini contohnya seperti skripsi, tesis, kemudian juga ada disertasi. Baiklah, selanjutnya akan Ibu jelaskan bagaimana struktur dari semua bagian-bagian ini. Disimak ya anak-anak Ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, perhatikan berikut ini cara pembuatan cover untuk karya tulis ilmiah dalam bentuk semi formal dan juga dalam bentuk formal. Contohnya seperti makalah dan juga skripsi. Diperhatikan ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, setelah kalian memahami bagaimana cara pembuatan cover untuk makalah dan skripsi, berikut ini akan ibu jelaskan struktur penulisan dan juga contoh kata pengantar. Di mana di dalam penulisan kata pengantar itu harus ada 3, pembukaan, isi, dan penutup. Di mana di dalam pembukaan itu berisikan ucapan syukur penulis atas terselesaikannya karya tulis yang penulis buat. Jadi contoh kata pengantar dalam pembukaan itu ada ucapan rasa syukur kepada Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat atau telah mendukung dalam pembuatan karya tulis. Sedangkan untuk isi itu berisikan tentang gambaran dari karya tulis yang telah dibuat oleh si penulis. Biasanya dimulai dengan menyebutkan judul karya tulis, kemudian dijelaskan sedikit mengenai pembahasan dan bagaimana penulis menuliskan isi tersebut dalam karya tulisnya. Sedangkan untuk penutup itu berisikan tentang kalimat permintaan maaf penulis jika ada kesalahan dalam penulisan, seperti penulisan gelar, nama, atau isi dari karya tulisnya. Berikut ini contoh dari kata pengantar dalam membuat makalah. Lihat di situ ada 3 paragraf. Di mana paragraf pertama itulah pendahuluan yang berisikan tentang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di paragraf pertama itu tidak boleh menggunakan kata dipanjatkan, tetapi menggunakan kata memberikan atau mengucapkan. Sedangkan paragraf kedua itulah termasuk isi yang menjelaskan tentang judul yang akan kita buat di dalam makalah. Sedangkan paragraf ketiga itulah penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan sekaligus permintaan maaf jika ada kata yang salah di dalam penulisan makalah. Sedangkan contoh kata pengantar dalam membuat skripsi yaitu pada paragraf pertama itu termasuk juga pendahuluannya tapi bedanya dengan makalah, kalau di dalam skripsi pendahuluannya itu selain ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga di pendahuluan itu dijelaskan judul skripsinya itu apa yang akan dibuat ke dalam skripsi. Sedangkan untuk paragraf keduanya di dalam skripsi itu dibuatlah ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi beberapa ketentuan kelulusan. Jadi di paragraf
Kedua, yang termasuk isi dalam membuat skripsi ini dibuatlah tempat penelitiannya itu di mana. Sedangkan paragraf ketiganya, Nak, di situ dijelaskan mengenai kritik dan saran yang akan disampaikan kepada si pembaca. Sedangkan untuk paragraf keempat, disinilah baru ucapan terima kasih kepada semua pihak. Paragraf kelima, baru di sini si penulis juga mohon maaf bila ada kekurangan baik dari segi isi maupun penyampaian skripsi. Barulah yang terakhir, judul skripsinya itu manfaatnya untuk apa. Begitulah contoh dari skripsi. Berikut ini contoh cara membuat daftar isi dalam makalah dan juga skripsi. Kalau membuat daftar isi itu dicantumkan halamannya dalam bentuk nomor. Diperhatikan ya, anak-anak ibu semuanya. Baiklah, setelah kalian memahami bagaimana cara penulisan daftar isi, berikut ini akan Ibu jelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu harus ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitiannya. Di mana di dalam latar belakang masalah itu yang dibahas haruslah tentang penjelasan secara teoritis dan kontekstual mengapa tema penelitian dipilih. Kemudian rumusan masalah ini berisi pertanyaan penelitian berdasar problem penelitian yang ditulis di latar belakang masalah. Sedangkan tujuan penelitian yaitu berisi penjelasan tentang apa manfaat yang diperoleh dengan menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat. Sedangkan manfaat penelitian ini mengenai keterangan tentang faedah yang diperoleh pihak-pihak terkait setelah riset selesai. Jadi inilah 4 di dalam pendahuluan yang wajib kalian pahami sebelum kalian membuat bab 2 pembahasan dan bab selanjutnya. Sedangkan bab 2 tinjauan pustaka yaitu ada 4 yang berhubungan dengan bab 2 tinjauan pustaka, yaitu pertama review literatur, yaitu ulasan kritis tentang hasil studi yang relevan dan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, batasan konseptual, yaitu berisi definisi istilah yang digunakan dengan merujuk pada literatur yang sudah ada. Ketiga, kerangka teoritis, yaitu berisi pendekatan teoritis yang sudah ada dalam membahas problem penelitian yang diangkat. Kemudian yang keempat, hipotesis, yaitu berupa anggapan atau kesimpulan sementara penelitian yang hendak diuji. Hipotesis biasanya muncul pada riset kuantitatif. Inilah 4 bab 2 tinjauan pustakanya. Sedangkan bab 3 metodologi penelitian yang dibahas itu ada 3 metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga ada teknik analisis data. Jadi di dalam bab 3 metodologi penelitian ini sudah mulailah pengolahan data yang diperoleh melalui hasil penelitian. Kemudian bab 4 itu pembahasan ada 3 yang termasuk di dalam bab 4 pembahasan. Pertama, deskripsi hasil penelitian. Yang kedua, analisis hasil penelitian. Dan yang ketiga itu diskusi. Jadi, untuk bab 4 pembahasan ini, itu dilakukanlah sebuah penelitian yang dijelaskan secara deskriptif. Kemudian, penelitian ini juga harus secara analisis. Ini muncul dari bab 2 tinjauan pustaka. Setelah bab 4 pembahasan itu ada bab 5 penutup. Di dalam bab 5 penutup ini ada 2, yaitu kesimpulan dan juga agenda riset lanjutan. Setelah bab 5 dan penutup barulah dicantumkan daftar pustaka dan juga lampirannya jika ada, yang tidak mungkin disisipkan dalam bab isi. Baiklah, berikut ini akan Ibu jelaskan cara penulisan daftar pustaka, yaitu susunannya. Pertama, nama yang disusun itu dibalik. Misalnya namanya Muhammad Adrian, jadi Adrian, Muhammad. Kemudian tahun terbitnya, judul pustaka, kota terbit, dan penerbitnya. Berikut ini contoh cara penulisan daftar pustaka. Kalau misalnya diambil dari buku, penulisnya itu 2 orang, maka ditambahkan dengan kata
penghubung dan. Lihat di situ sudah jelas ya nak, misalnya namanya Yahoma Arisandi, jadi dibalik menjadi Arisandi, Yahoma. Karena penulisnya itu 2, maka ditambahkanlah dan Yopita Andriani. Kalau Yopita Andriani itu tidak dibalik ya, tidak dibalik namanya, cukup nama penulis yang pertamanya. Kemudian sudah jelas tahun terbitnya itu 2011. Kemudian judul pustakanya itu Tanaman Obat plus Pengobatan Alternatif. Baru kota terbitnya itu di Jakarta dan penerbitnya itu Setia Kawan. Kemudian kalau diambil dari internet itu link situsnya itu dicantumkan sekaligus diakses itu pada tanggal berapa. Misalnya diakses tanggal 22 Mei 2012, maka dibuatlah diakses itu tanggal 22 Mei 2012. Kemudian kalau dari koran itu juga dilihat penulisannya itu dari mana, halamannya dicantumkan. Kemudian kalau dari ensiklopedia atau kamus itu sama seperti diambil daftar pustakanya itu dari koran, itu sama seperti diambil dari kamus, dicantumkanlah halaman bukunya. Kalau misalnya sumbernya dari skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, ini sama seperti diambil dari buku juga. Sedangkan di dalam membuat daftar pustaka film yang ditambahkan itu hanya menitnya. Berikut ini contoh penulisan karya ilmiah. Disimak dan diperhatikan ya nak. Di dalam penulisan karya ilmiah itu salah satunya yang harus diperhatikan adalah strukturnya, isinya, dan juga bahasa yang digunakan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya nak apa yang ibu sampaikan mengenai karya ilmiah, baik itu dalam bentuk populer, semi formal maupun dalam bentuk formal. Baiklah, setelah ini ibu mau kalian mengerjakan tugas yang ibu berikan. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.